Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mempertemukan kita di salah satu di antara bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala spesialkan. Saat ini kita berada di bulan Rajab, satu di antara 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. 4 bulan dari 12 bulan berdasarkan ayat ini lebih dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 4 bulan ini yang unik, ternyata tidak ada bulan Ramadan. Yang kita ketahui bersama, 4 bulan ini adalah 3 bulan yang berurutan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutawaliyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Ini adalah masa-masa haji. Adapun 1 bulan yang lain terpisah, dan bulan tersebut adalah bulan Rajab yang saat ini kita berada. Maka oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Masih di ayat yang sama, surat At-Taubah ayat 36, jangan sekali-kali engkau berbuat zalim. Oleh karenanya Imam Ibnu Abbas, dan beliau adalah seorang imamnya para mufassirin, ahli tafsir, Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menerangkan dan menjelaskan 4 bulan ini disebut dengan bulan-bulan hurum, bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan ini karena ada penekanan di dalam, karena ada penekanan terhadap ketaatan dan penekanan juga terhadap kemaksiatan. Maka kalau seandainya dikaitkan dengan ketaatan, ditekankan untuk dilakukan, untuk dikerjakan, karena konsekuensinya sekecil apapun ketaatan yang kita kerjakan akan dilipat gandakan pahala. Sebagaimana pula kemaksiatan di 4 bulan ini, termasuk Rajab yang saat ini kita berada, ditekankan untuk kita jauhi, ditekankan untuk segera kita tinggalkan. Karena sekecil apapun kemaksiatan yang kita kerjakan, terutama di bulan Rajab, hal ini akan berkonsekuensi dilipat gandakannya dosa, waliyadzubillah. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman, fala tadlimu fihinna anfusakum. Marilah kita bersama-sama menjaga kesucian bulan ini dari segala kemaksiatan yang kita kerjakan, dan mari juga kita jaga kemuliaan bulan ini dengan berbagai ketaatan. Terlebih bulan Rajab ini dianggap para ulama sebagai gerbang, dan ini adalah kesempatan terakhir untuk kita mempersiapkan bekal. Makanya bulan Rajab dianggap sebagai gerbang untuk membuka 2 musim kebaikan selanjutnya, yaitu bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Tak sedikit di kalangan para ulama, salah satunya Imam Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi rahimahullah ta'ala menjelaskan, ya, ada 3 bulan krusial dan itu gerbangnya ada di bulan Rajab. Rajab diibaratkan oleh beliau seperti layaknya seorang petani. Petani ketika ingin mendapatkan panen yang melimpah ruah, pasti membutuhkan waktu yang panjang. Belum lagi ongkos, belum lagi tenaga. Maka ini semua dibutuhkan, gak ada yang instan di dunia ini. Berbeda kalau seandainya di akhirat. Di akhirat kita mau bercocok tanam, kata Rasulullah, saat itu pula langsung kita bisa menuai hasilnya. Pun demikian kutufuha daniyah dalam surat An-Naba. Kita menginginkan buah dengan berbagai varietas, dengan berbagai jenis. Maka buah-buah itu akan mendekat, kita tinggal memetiknya dengan mudah, tanpa harus memanjat. Tapi kalau di dunia, semuanya butuh proses yang panjang. Oleh karenanya, 3 bulan ini dianggap Imam Abu Bakar Al-Warraq Al-Balah, gerbangnya ada di bulan Rajab. Dan ini sudah tidak ada lagi kesempatan, kecuali kita harus segera untuk menyiapkan bekalnya. Dan ini sebagai apa? Ini sebagai lampu kuning. Dulu pernah kita sampaikan bagaimana para ulama selalu mengucapkan doa-doa seperti ini 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Tapi 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan sudah berlalu. 5 bulan sudah lewat, 4 bulan sudah lewat. Ini menyisakan beberapa bulan.
Maka bulan Rajab yang saat ini kita berada diibaratkan layaknya seorang petani, saatnya kita sudah memulai lagi untuk bercocok tanam, memulai lagi untuk mengembalikan kebiasaan dan ketaatan yang sudah kita tinggalkan. Qiyamul Lail monggo kita rutinkan lagi. Dan ini saatnya di bulan Rajab ini. Tilawatil Quran yang sudah kita tinggalkan lama, mushaf hingga berdebu. Atau mungkin barangkali puasa-puasa sunnah yang sudah mulai lama kita tinggalkan pula. Maka bulan Rajab ini saatnya layaknya seorang petani memulai lagi. Berat. Petani pun merasakan berat ketika bercocok tanam. Mereka harus mengeluarkan biaya dan ongkos yang tidak sedikit. Ya, mereka menanti masa untuk memanen panjang. Tapi gimana lagi? Mulai dari membajak sawah juga butuh ongkos. Menyewa ibu-ibu untuk menanam padi juga butuh ongkos. Pun demikian dengan kita, butuh usaha untuk mengembalikan lagi. Bisa sholat malam rutin di bulan Rajab yang sebelumnya itu sudah kita tinggalkan lama. Ini bukan perkara yang mudah. Maka mau tidak mau kita harus mulai. Ini sudah menjadi kesempatan terakhir. Akan tetapi ada bulan berikutnya yang dianggap sebagai bulan yang amat krusial juga. Layaknya seorang petani, Abu Bakar Al-Warraq mengatakan, ketika kita sudah mengeluarkan ongkos yang banyak, tenaga yang tidak sedikit, tak mungkin para petani di bulan berikutnya dibiarkan hasil tanamannya. Tak pernah dijenguk, gak dikasih pupuk, gak dikasih air, mustahil. Karena mereka sudah mengeluarkan modal yang tidak sedikit. Maka bulan Sya'ban insya Allah bulan depan, ini adalah masa bagaimana kita menyiangi, kita mempertahankan ibadah yang sudah kita mulai di bulan apa ini? Bulan Rajab. Ya, kalau kendor sekali saja di bulan Sya'ban atau kita tinggalkan ibadah-ibadah yang sudah kita mulai di bulan Rajab, jangan harap kita bisa menuai hasilnya di bulan Ramadan. Malah tambah berat ujian yang harus kita hadapi. Sama juga ya nih jamaah. Kalau seandainya seorang petani sudah mengeluarkan ongkos banyak, di bulan Sya'ban gak pernah dijenguk, gak pernah disiangi, gak pernah dipupuk, jangan harap di bulan berikutnya di mana para pemilik sawah merasa berbahagia karena mendapatkan panen yang melimpah ruah, jangan harap engkau bisa merasakan seperti mereka. Maka gambaran seperti itulah bulan Rajab yang saat ini kita berada. Ini adalah masa yang harus mau tidak mau kita paksa jiwa kita untuk mengembalikan lagi momentum indah kita bersama dengan ketaatan yang sudah lama kita tinggalkan. Bulan Sya'ban amat krusial, kita harus mampu mempertahankan, syukur-syukur bisa kita tingkatkan. Maka di bulan Ramadan bukan halangan insyaallah ta'ala bagi kita. Kita mau tambah rakaat sampai 23 rakaat qiyamul lail bukan jadi masalah insyaallah. Karena 2 bulan kita sudah ditempa dengan qiyamul lail. Bacaan Al-Quran yang mungkin kita mulai Rajab 1-2 lembar. Bulan Sya'ban kita tambah sedikit. Bulan Ramadan kita tambah. Bukan perkara yang berat bagi kita. Karena kita sudah terbiasa selama 2 bulan ini. Pun demikian dengan amalan-amalan ibadah yang lain. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, marilah yang kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita, terutama amal ibadah yakni kita. Semoga yang sudah kita mulai di bulan Rajab ini mampu kita pertahankan di bulan berikutnya agar kita bisa menuai hasil yang maksimal nanti di bulan Ramadan.